Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala fis sama'i burujaw wa ja'ala fiha sirajaw wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa imamina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin Allahumma amin. Bersyukur pada Allah karena pada malam hari ini kita semua dari berbagai daerah, kita semua dari berbagai tempat, kita semua mungkin sudah banyak yang pulang kampung ya, menikmati liburan bersama dengan keluarganya. Tetap Allah berikan kesempatan untuk kita bersama menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu adalah petunjuk dari Allah. Karena menuntut ilmu sudah disampaikan dalam Al-Quran. Tentang Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu itu beberapa derajat. Dan orang-orang akan mendapatkan ilmu itu ketika dia takut kepada Allah. Ketika dia semakin takut kepada Allah, dia akan semakin bertambah imannya dan tentu saja dia akan mendapatkan ilmu. Kata Rasulullah SAW juga, kita itu kalau diberikan kebaikan, jika Allah menghendaki kebaikan kepada kita, kita akan dipahamkan ilmu agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka akan dipahamkan ilmu agama. Baik, bagus ya. Ini mengaitkan permasalahan, mengaitkan apa yang ada di kehidupan kita sehari-hari dengan ilmu. Ya, maka kita perlu mendapatkan ilmunya, dan orang yang mendapatkan ilmu agama, mencari ilmu agama itu sangat mulia sekali kedudukannya. Ya, bahkan kita perlu sampai akhir hayat kita. Jadi tidak ada namanya tua, tidak ada namanya lulus, tidak ada namanya berleha-leha atau pensiun ya di dalam majelis ilmu, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua berharap bahwa kita semua dikumpulkan nanti ke dalam surganya Allah. Dan jalan yang paling mudah, jalan yang diberikan oleh Allah SWT, disampaikan oleh Rasulullah SAW, adalah menuntut ilmu. Baik, bagus sekali jika kita menghubungkan seluruh permasalahan kehidupan kita itu dengan ilmu. Ya, itu menandakan bahwa kita ada cahaya. Ya, cahaya yahdillahu linurihi mayyasha. Cahaya itu yang diberikan oleh Allah sebagai petunjuk, yang tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata kuncinya adalah dikehendaki oleh Allah. Jadi kalau ada pertanyaan dihubungkan dengan agama, itu pasti orang tersebut adalah orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan. Baik, sudah 12 ya yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Kita doakan bersama-sama antum semua mendapatkan nikmat, mendapatkan keberkahan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan seluruh keluarganya ya, semoga juga diberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Baik, langsung pada topik ya. Kita membahas tentang topik keluarga ya, topik tentang orang-orang yang terdekat dengan kita. Dan pembahasan yang dipilih adalah ketika kita terjebak dalam toxic family ya. Terjebak berarti kita tidak sengaja begitu ya, berarti ya suatu hal yang konotasinya mungkin adalah hal-hal yang negatif ya. Maka
Karena ini adalah situasi hal yang tidak mengenakan. Hal yang tidak mengenakan itu berhubungan dengan rasa, berarti rasa itu juga ada kaitannya dengan hati. Baik, jadi hati ini kan kita semua punya ya. Hati itu kita semua itu bisa merasakan gitu ya. Maka ini juga nikmat Allah berikan hati ini, kita dibimbing oleh Allah untuk bisa dekat pada Allah ya. Di antaranya memakmurkan masjid. Nah itu di Remas ya, di Remas Nurul Mutakin, Masya Allah. Eh, maka begini, kita ketika merasa terjebak ya, ketika merasa kita dizolimi atau kita merasa tidak nyaman dan sebagainya, maka ketahuilah eh, kita di situ hati ini berarti harus kita sembuhkan gitu ya. Kita harus jaga ya. Selain kita sembuhkan, juga kita perlu menjaganya. Ya. Jadi ini karena rasa tidak nyaman ya. Jadi pulang ke rumah bukannya mendapatkan hal-hal yang mengenakan ya. Jadi pulang mendapatkan suatu hal yang tidak mengenakan. Maka tentu saja bagi kita yang eh, menuntut ilmu agama, kita yang dekat dengan masjid ya, kita yang aktivitasnya atau kesehariannya itu berinteraksi dengan iman, dengan ilmu ya. Ya tentu saja ini kita pandang sebagai sebuah hal yang ya harus kita sikapi dengan baik, harus kita sikapi dengan ilmu. Eh, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa asyadul bala al-anbiya. Yang paling berat ujiannya adalah siapa? Yang paling berat ujiannya adalah para nabi ya. Jadi yang paling berat ujian adalah para nabi. Kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan para nabi ya. Seperti Nabi Zakaria, Nabi Yahya, bahkan Rasul kita sendiri. Bahkan Nabi Isa juga begitu ya. Semua para nabi itu ujiannya luar biasa. Mereka ada yang dibunuh, ada yang dibelah menjadi dua. Ya seperti Nabi Zakaria itu dibelah menjadi dua. Ya. Rasulullah sendiri diusir dari kampungnya, diusir dari Mekah. Rasulullah SAW menghadapi cacian luar biasa, menghadapi diberikan kotoran unta, ya, dilempari batu, didustakan dan sebagainya. Nabi-nabi semua itu mereka mendapatkan ujian. Dan ketahuilah ujian-ujian kita itu tidak ada apa-apanya, bahkan seujung kukunya juga tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka ujian-ujian para nabi. Ya, maka kita perlu melihat teladan-teladan kita itu tadi, ya. Kita melihat Rasulullah SAW dalam menyikapi setiap permasalahan, terutama masalah di keluarga. Rasulullah SAW itu memiliki keluarga, ya, yang tidak beriman, ya. Bahkan itu adalah paman beliau sendiri, ya, Abu Lahab. Bahkan menentang, ya, bahkan mencelakakan, membuat lubang di situ untuk Rasulullah lewat supaya Rasulullah jatuh dan Rasulullah sakit di situ kan ya, meletakkan kotoran unta dan sebagainya, Masya Allah ya. Itu semua karena Rasulullah mengajak kaumnya, Rasulullah mengajak umat Islam, Rasulullah mengajak umatnya untuk masuk Islam. Tentu itu bisa kita jadikan teladan bersama-sama bahwa begitulah Nabi kita menghadapi keluarga, bahkan ada yang keluarga itu sampai ingin membunuh. Ya, ya mudah-mudahan kita semua tidak ada yang demikian ya. Ya di zaman hari ini itu banyak kejadian-kejadian yang di luar akal ya. Maksudnya sampai setega itu melakukan perbuatan keji, melakukan pembunuhan dan seterusnya itu kita minta perlindungan kepada Allah SWT. Oleh karenanya ada beberapa hal yang perlu kita lakukan ya. Tentu saja ini keistiqomahan kita di dalam ketaatan itu perlu kita jaga ya supaya
kita tidak terjebak ke dalam perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Ya, di antaranya dengan ilmu, ya dengan ketaatan-ketaatan lainnya, dengan kita terus mengajak diri kita, mengarahkan diri kita dalam ketaatan kepada Allah SWT. Ya, banyak sekali nggih kegiatan-kegiatan ya di Masjid Nurul Mutakin ya. Dan tentu saja ilmu-ilmu yang perlu kita tambahkan ke dalam diri kita ya, ketaatan yang perlu terus kita lakukan supaya kita jauh dari kemaksiatan. Nah, bagaimana menghadapi ya jika orang tua atau lingkungan atau keluarga-keluarga dekat kita itu bukan keluarga yang imani, bukan keluarga yang menerapkan iman, bukan mengajak kepada ketenangan ya, bahkan kepada kemaksiatan begitu ya. Maka tentu saja kalau namanya kemaksiatan itu kita tidak ada toleransi ya. Kita tidak mau mengikuti kemaksiatan ya. Kita harus menjaga jarak ya, atau kita tidak ingin terjerumus ke dalam kemaksiatan. Karena tentu saja dengan menjauhi kemaksiatan itu kita bisa menemukan iman, kita bisa merasakan manisnya iman. Karena Rasulullah menyampaikan salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang bisa, jika seseorang bisa menjaga 3 hal ini, dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, ayyakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai selain daripada kedua-duanya. Yang kedua, wa ahyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ya, dan tidak mencintai kecuali karena Allah Ta'ala. Ya. Perintah Allah Ta'ala untuk kita berbuat baik kepada kedua orang tua, untuk kita merawat kedua orang tua, untuk kita berbakti kepada kedua orang tua, itu sangat jelas dalam Al-Quran. Kita bisa melihat di beberapa ayat ya, ada dalam Quran surah Al-A'raf ayat 16, kemudian dalam surah Al-Isra ya. Perintahnya adalah wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Perintahnya kita diberikan wasiat untuk berbuat kepada orang tua dengan sebaik-baiknya. Kalau itu hubungannya dengan saudara-saudara kita, maka tentu saja ya, kita sebagai seorang mukmin dan juga saudara kita orang yang beriman juga ya, kita harus menjaga hubungan persaudaraan. Ar-rahimu irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ya, kita diperintahkan untuk berkasih sayang kepada semua yang ada di bumi. Apalagi itu kalau ada hubungan rahim dengan kita, ya, maka kita lebih berhak. Kita juga diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga-tetangga kita. Nah, ini kalau yang toksik ternyata dari tetangga, ya, karena juga pengaruh dari tetangga, maka diperintahkan di dalam agama ini untuk tetap berbuat kebaikan, apalagi itu adalah babnya tetangga kita, gitu ya. Baik, jadi bagaimana kita menyikapinya ya? Penyikapan pertama tentu saja, siapa makhluk yang paling lemah, siapa makhluk yang butuh pertolongan Allah SWT. Ya gitu, yaitu kita gitu ya. Kita manusia ini yang butuh pertolongan karena kita itu lemah, karena kita itu sudah ya tempatnya salah, tempatnya lupa gitu. Kita harus menyadari itu. Rasulullah menyampaikan ya bahwa manusia itu tempatnya salah dan juga tempatnya lupa. Kita harus mengingat itu bahwa kita yang inginkan rahmat dari Allah, kitalah yang menginginkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tentu saja kesalahan kita kalau dijumlah dikalkulasikan itu tentu saja lebih banyak ya daripada ketaatan-ketaatan kita. Kalau mau jujur kepada Allah SWT, tentu saja ibadah kita, ketaatan kita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kesalahan-kesalahan kita, baik yang kita sengaja ataupun yang tidak kita sengaja. Sehingga Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita, sehingga Allah ingin mengangkat, memuliakan kita semua. Melalui apa? Melalui ujian-ujian. Ya, tentu saja tadi ada ujian keluarga, ya berarti itu adalah untuk menaikkan derajat kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha.
Ya, itu semua sudah Allah tulis, ya, ujian-ujian musibah itu semua di muka bumi dan di dalam diri kalian itu semua sudah ditulis oleh Allah Taala. Dan juga kadang fabima kasabat aidikum, Allah menyampaikan dalam ayatnya itu juga karena kesalahan kalian juga. Ya, tadi ada hubungannya juga dengan pengampunan dosa, mungkin karena dosa-dosa kita sebelumnya dan sebagainya. Dan itu untuk membuat kita semakin apa ya, tenang ya, karena dengan itu semua ada pahala. Karena dengan kesabaran, karena dengan terus berbuat baik, ya, kita akan mendapatkan pahala, ya. Kita lihat apa yang bisa mengubah keadaan, apa yang bisa kita lihat teladan, ya, supaya kita bisa menyelesaikan problematika ini, problematika toxic family gitu ya. Nah, kita bisa lihat toksiknya dalam segi apa gitu ya. Kita lihat toksiknya itu dalam segi apa. Apakah masih bisa ditoleransi dalam hal agama atau itu tidak bisa ditoleransi dalam agama ini? Ya, misalkan ya tadi yang disebutkan dalam Quran surah Al-Isra. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ya, perintah Allah agar tidak menyekutukan Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Jadi kita diperintahkan untuk mensucikan Allah, mengesahkan Allah, beribadah kepada Allah ya semata, tidak boleh mensyirikannya, menyekutukannya. Nah, kalau keluarga kita menyuruh kita kepada kesyirikan, mengajak kita kepada dukun, mengajak kita percaya pada ramalan, mengajak kita untuk bermaksiat dan sebagainya, itu tidak bisa ditoleransi dalam hal agama. Maka tentu saja kita harus menjauhi, ya, kita harus menjauhi perbuatan-perbuatan mereka loh ya, bukan menjauhi orangnya, tapi tentu saja menjauhi perbuatannya. Kita harus menjaga jarak terlebih dahulu. Tapi kalau hal itu adalah bukan hal yang prinsip dalam hal agama, ya, misalkan ada perkataan yang tidak mengenakkan, misalkan ya, kamu ini misalkan tidak membantu secara ekonomi, kamu ini dan sebagainya. Pokoknya yang hal-hal yang tidak ada urusannya dengan agama ya, mungkin itu urusan dengan pribadi kita atau permasalahan kita itu, ya tentu saja itu ada hal-hal yang harus kita berusaha untuk lapang, ya, berusaha untuk kita, ya, ya kesalahan ada pada kita gitu ya, ada kekurangan pada diri kita. Ya kita sekali lagi bukan melihat permasalahan itu apa menyalahkan ya orang lain, tapi tentu saja sekali lagi itu adalah kesempatan bagi kita untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan dinaikkan derajatnya. Jadi sekali lagi apabila permasalahan itu bukan dalam ranah akidah, dalam ranah muamalah yang menjerumuskan kita kepada kemaksiatan, sekali lagi kita harus berlapang dada. Ya, jika tidak, maka tadi ya tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan, ya maka tentu saja kalau orang menyuruh kepada kemaksiatan, kepada kemusyrikan, ya kita jauhi. Tapi kiranya bisa dipahami ya tentang bab ini tentu saja. Baik, poin selanjutnya. Oke, kita posisikan ya diri kita itu ingin mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Karena dalam sebuah hadis juga disampaikan, jika Allah mencintai suatu keluarga, ya, maka Allah akan berikan rahmat kepada mereka, ya, rifq. Allah akan turunkan kelembutan dalam diri mereka. Ya, maka ini bisa jadi kita jadikan acuan ya pada kita jika kita menginginkan kelembutan, kasih sayang Allah SWT, kecintaan dari Allah SWT, maka kita tadi bersifat lemah lembut kepada keluarga kita. Baik ya, itu ya sekali lagi poin pertama bahwa kita cari kemuliaan itu melalui keluarga kita. Baik, permasalahan terjadi. Permasalahan terjadi tidak bisa dibendung. Apa yang harus kita lakukan? Ya, satu tentu saja petunjuk dalam Islam dalam mengatasi hal
permasalahan itu sangat lengkap sekali ya. Ya. Kita lihat bahwa kita diajarkan untuk la taghdab ya. Janganlah kamu marah gitu ya. Janganlah kamu marah. Karena marah itu pintu masuk setan gitu ya. Ketika marah, maka bagaimana kita beristighfar pada Allah ketika marah? Ketika tidak bisa dibendung, maka kita harus pindah posisi. Itu kata Rasulullah SAW. Ya, kalau bisa kita ambil wudhu ya, karena kemarahan itu bagaikan api, karena setan itu terbuat dari api, maka lawannya adalah dengan wudhu ya. Dan ini termasuk psikoterapi dalam Islam adalah berwudhu, karena air wudhu itu menenangkan. Karena setiap gerakan yang kita maksudkan untuk wudhu, kita niatkan untuk wudhu, apalagi kalau antum itu punya ilmunya wudhu. Ilmunya wudhu itu adalah setiap gerakannya itu kita berdoa kepada Allah SWT. Ilmunya wudhu itu bukan hanya wudhu secara zahir, tapi juga batin. Ya, itu ilmunya wudhu. Ini sekali lagi tips ya. Kalau kita menghadapi permasalahan kemarahan ya tadi, atau hal yang dipendam oleh kita, ya mungkin kita tidak suka tadi sehingga tadi memunculkan hal-hal yang dipendam oleh diri kita yang tidak mengenakan, maka di antara obatnya adalah kita dengan berwudu ya. Kemudian kita itu hubungannya adalah kepada Allah. Jangan kita melihat hubungan kita hanya tadi kita menginginkan ya Allah itu berbuat baik kepada kita. Maka kalau kita berbuat baik kepada makhluk, maka Allah yang akan berbuat baik kepada kita. Nah, pola pikir itu akan merubah akhlak kita. Jadi kalau kita ingin Allah yang berbuat baik kepada kita, kita harus berbuat baik kepada makhluk. Ya, apalagi ini adalah keluarga terdekat kita, apalagi ini orang tua kita. Uh, Permasalahan orang lain itu adalah kaitannya dengan Allah SWT. Ya kalau kita bisa menasihatinya, kalau tidak bisa ya sudah kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita itu ya kita tidak ingin mengulangi kesalahan itu ya. Artinya kalau misalkan ada orang tua yang tidak mendidik anaknya, mengarahkan kepada keburukan, kemaksiatan, itu sudah Allah berikan azab tersendiri ya. Azab itu sudah menanti gitu. Kalau kita buka surah Al-Ahzab ya. Jadi dijelaskan gitu. Yauma tuqallabu wujuhum finnari yaqulu ya laitana. Jadi pada hari orang itu dibalikkan wajahnya ke dalam api neraka. Nah, bayangkan ngerinya luar biasa. Yauma tuqallabu wujuhum finnar yaquluna ya laitana. Ya Allah, celakanya kami. Ata'na Allah wa qalu ya laitana yauma tuqallabu wujuhum finnari yaquluna ya laitana ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Ya, itu kami itu mengikuti orang tua kami, mengikuti pemimpin-pemimpin kami juga, sehingga kami itu tersesat di jalanmu ya Allah. Nah, maka di situ mereka Rabbana atihim dhi'faini minal azab, maka diberikan azab 2 kali lipat. Ya. Yaitu bagi orang tua atau orang-orang yang mengajak kepada keburukan ya, pemimpin-pemimpin, kakak dan sebagainya. Maka kita tidak melihat itu gitu ya. Balasan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, balasan keburukan itu tentu saja dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak usah sibuk untuk memikirkan balasan keburukan begitu ya. Maka kita memikirkan bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang baik ya di keluarga kita. Baik, bagaimana supaya selanjutnya supaya hubungan bisa menjadi lebih baik ya.
perintah Allah tadi idfa billati hiya ahsan. Ketika kita menghadapi keburukan, tolaklah keburukan itu dengan yang lebih baik. Maka jawaban Allah SWT ini dalam segala hal ya, bukan hanya dalam family, bukan hanya dalam keluarga, tapi juga dalam hal semua pertemanan kepada orang lain. Idfa billati hiya ahsan. Jika kita mendapati keburukan dari orang lain, maka kita menolaknya adalah dengan cara yang lebih baik. Maka kata Allah Taala, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka jika ada permusuhan di antara kalian, maka Allah akan membalikkan tadi permusuhan dan akan menjadi teman dekat. Ya. Jadi rubahlah keburukan itu, kita tidak terpengaruh dengan keburukan itu, tapi kita berbuat lebih baik, berbuat kebaikan. Maka tadi kita akan mendapati bahwa orang yang dulu menentang kita itu akan menjadi teman dekat kita. Ka'annahu waliyun hamim. Ya, itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu saja Rasulullah juga menyampaikan ya perintah untuk kita, bagaimana cara kita untuk berbuat baik, ya diantaranya memberi hadiah gitu ya kepada orang-orang yang menyakiti kita, dan itu sangat dianjurkan dalam agama ini gitu. Baik, pola pikir selanjutnya, ketika kita disakiti, apa yang bisa kita lakukan? Ya, kata Imam Al-Ghazali, kita di situ memaafkan. Nah, ketika memaafkan itu berarti kita seperti bersodakoh. Orang yang memaafkan itu seperti dia memberikan haknya kepada orang lain. Ya, ini lihat bahwa ketika kita memaafkan, kita berarti seperti memberikan apa yang menjadi bagian dari kita kepada orang lain itu. Ya. Dan ini tentu saja wal afina 'anin nas, perintah Allah Taala untuk kita untuk memaafkan. Ya. Karena begini, efek buruk dari kita dendam, dari kita menyimpan permusuhan, itu sangat berkepanjangan ya ikhwah. Itu sangat membahayakan kita. Ada yang menyampaikan gitu ya, banyak sekali menyampaikan penyakit-penyakit berat itu karena menyimpan dendam, menyimpan luka dan sebagainya. Apalagi di situ menyimpan amarah ya. Makanya ada penyakit kanker dan sebagainya. Itu kalau diteliti mungkin menyimpan amarah gitu. Menyimpan dendam dan sebagainya. Makanya itu tidak baik bagi kita. Makanya sebagai orang beriman kita lepaskan saja. Kita lupakan, kita tentu saja kebaikan kalau ada pada orang lain itu kita ingat. Ya. Wala tansawul fadla bainakum. Itu sudah prinsip yang Allah sampaikan. Jangan sampai kamu melupakan kebaikan yang orang lain berikan kepada kamu. Bahkan itu meskipun sedikit. Tentu saja ada kebaikannya. Baik ya. Jadi kalau kita mendapati hal-hal yang tidak berkenan bagi kita, ya sudah maafkan saja. Kita ambil hak kita. Bahkan ketika kita disakiti, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah saat-saat yang mustajab. Ya, kita berdoa kebaikan kepada kita. Misalkan, ya Allah semoga diganti dengan apa? Misalkan umroh, misalnya Allah hibur dengan umroh, bisa itu dikabulkan. Karena banyak itu cerita-cerita teman-teman saya ketika dia sebenarnya bisa membalas, tapi dia malah berdoa kepada Allah akan kezaliman itu, dia memilih maafkan ya. Ya sudah begitu. Itu hubungan-hubungan yang harmonis akhirnya lebih baik seperti itu. Tapi kadangkala kalau misalkan sudah terjebak ya, kita sudah amarah dan sebagainya, mungkin ya kita tidak boleh memecah silaturahmi. Ya, kita harus mencari cara bagaimana supaya hubungan bisa kembali lagi ke baik. Ya, bagaimana hubungan itu bisa menjadi baik kembali. Baik, tentu saja kita tidak bisa sendiri dalam kehidupan ini ya. Silahkan bisa bercerita kepada orang yang kita percaya, apalagi di situ orang yang memiliki kemampuan ya, memiliki ya ustadz lah ya atau ustadzah di situ. Ya silahkan, mungkin di situ punya
pengalaman dan juga solusi-solusi yang ditawarkan gitu. Jadi kita orang yang beriman sesama orang yang beriman itu tentu saja saling menguatkan. Kita ibarat satu tubuh, ya. Sehingga jika ada permasalahan-permasalahan, mungkin permasalahan itu tidak kita kehendaki dan kita butuh orang untuk curhat dan sebagainya, silahkan, boleh. Ya tentu saja babnya ini adalah untuk mencari solusi. Ya tentu saja begitu, bukan untuk apa ya, hal-hal yang remeh gitu ya. Kalau hal-hal yang remeh itu bahkan terjerumus ke dalam gibah gitu. Ya, sebenarnya ini bukan hal yang membuat kita gundah, tapi itu bahan untuk menggibah gitu ya. Nah, itu yang kita hindari. Ya, bahwa gibah itu adalah dosa besar. Taib, kita ulangi lagi ya tentang aturan dalam Islam itu mengenai kedua orang tua, ya, bahwa kita diperintahkan untuk berbuat baik. Wasainal insan biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Kita ingat ya, kenapa ke orang tua itu kita harus muliakan, kita harus bahagiakan, uh, harus berbuat baik. Kenapa? Karena mereka itu mengandung kita. Berat itu mengandung ya. 9 bulan mengandung itu berat. Hamil berat. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha, juga melahirkan itu juga berat. Maka tidak boleh orang itu durhaka kepada kedua orang tuanya, apalagi kepada ibunya. Karena tadi yang hamil, yang melahirkan itu adalah ibunya. Ya, maka dosa besar. Maka dosa setelah syirik, yang dosa besar adalah durhaka kepada orang tua. Itu wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayhi ihsana. Gitu. Jadi kita lihat awasain al-insan biwalidayhi hamalatu ummuhu kurha wa wada'athu wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati. Nah, ini ada hubungan, ada kisah yang menarik ya. Ini bisa kita jadikan teladan dalam kehidupan kita. Ketika sudah masuki usia 40, hatta balago asyuddahu arba'ina sanatan. Qala, kemudian dia mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah. Ini adalah doanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Insyaallah Abu Bakar sahabat Rasulullah SAW. Abu Bakar kisahnya, salah satu kisahnya dimasukkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Apa yang diperbuat oleh Abu Bakar? Abu Bakar itu sahabat setia Nabi. Bahkan ketika Rasulullah masih remaja, masih usia 20 tahun, waktu itu berarti usia Abu Bakar 18 tahun, karena selisih Rasulullah dengan Abu Bakar adalah 2 tahun. Rasulullah dan Abu Bakar melakukan perjalanan ke Syam, kemudian beristirahat sebelum masuk Syam, kemudian duduk di situ, kemudian Abu Bakar bertemu dengan seorang rahib, seorang pendeta ya, yang Hanif waktu itu, lalu menyampaikan tidaklah yang duduk di situ itu melainkan adalah seorang nabi ya. Jadi tanda kenabian itu sudah kelihatan. Maka Abu Bakar itu adalah orang yang sangat menjaga Rasulullah SAW, baik dalam keadaan safar atau Rasulullah ada di Mekah. Abu Bakar itu sangat setia kepada Nabi, bahkan ketika disakiti oleh orang lain, ya, ketika menjaga Rasulullah, yang dia khawatirkan adalah Rasulullah itu sendiri. Ya, Abu Bakar itu dipukul sampai pingsan, yang dikhawatirkan siapa? Rasulullah SAW. Maka Abu Bakar berdoa di saat usianya 40 tahun, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati. Ya Allah,
Berikanlah aku petunjuk untuk mensyukuri nikmat-Mu kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Maka lihat, kedua orang tua Abu Bakar itu masuk Islam. Kenapa? Karena doanya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan melalui Abu Bakar As-Siddiq banyak sahabat-sahabat besar yang masuk Islam, ya, melalui perantara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka ini ketika menghadapi keluarga, ya, sebagaimana Abu Bakar juga ya menghadapi keluarga yang mungkin belum masuk Islam saat itu, bagaimana caranya untuk bisa menguatkan dalam keimanan biar bisa teguh dalam keimanan? Ya, di antaranya adalah doa. Ya, tentu saja bagaimana teladan Abu Bakar itu kita tiru. Ya, bagaimana keimanan Abu Bakar, bagaimana ibadahnya Abu Bakar. Abu Bakar itu juga terkenal sangat-sangat menjaga lisannya, ya. Sangat-sangat takut kepada Allah dan sangat menjaga lisannya. Maka ini bisa kita jadikan teladan juga di dalam kehidupan kita. Karena barangkali permasalahan terjadi cekcok dan sebagainya, yaitu karena lisan. Maka barang siapa yang menahan lisannya, dia akan selamat. Ya, barang siapa yang bisa menjaga perkataannya, ya tentu saja dia akan selamat. Baik, tentu saja ya kita berharap bahwa kita baik-baik saja ya, rumah dan sebagainya. Tentu saja ini adalah permasalahan utamanya juga adalah ada pada diri kita. Apakah kita di situ kuat imannya atau tidak? Ya, jika begini, ketika kita pulang itu hendaknya kita membawa iman yang kuat sehingga tadi kita tidak terpengaruh atau kita bisa mempengaruhi orang lain gitu. Tapi kalau kita sedang minus, kalau kita sedang futur, sedang lemah imannya, kemudian kita pulang, ya tentu saja tadi ibarat makanan yang tidak tertutup bungkusnya, ya dia akan mudah dikerubungi oleh lalat-lalat. Tapi kalau kuat, ya tutupnya kuat, tutupnya bagus, ya dia akan terlindungi ya dari segala macam hal-hal yang merusak. Maka tentu saja Masya Allah pentingnya menjaga keimanan itu sangat erat kaitannya dengan hubungan kita, bahkan Allah SWT yang nanti akan menjaga kita dimanapun kita berada. Ya, jadi orang yang beriman tentu saja punya iman yang kuat, ya tentu saja bisa memiliki sifat tenang gitu ya, bisa menyikapi sesuatu itu. Tadi ini barangkali adalah kesalahan kita, dosa-dosa kita ya Allah hendak menguji, Allah hendak mengangkat derajat dan seterusnya. Ya, jadi pastikan ketika kita pulang ke rumah, ya kita ada hal-hal yang ingin kita bagikan gitu ya. Kalau kita tidak bisa memberikan harta, ya kita beri sesuatu gitu dengan tenaga kita, ya membersihkan rumah misalkan, memijat orang tua kita dan sebagainya. Ya tadi perasaan untuk kita memberi kepada orang tua kita, kepada lingkungan kita, kepada masyarakat kita gitu. Jadi bukan kita dalam hati mungkin ingin berlibur, ingin bersantai dan sebagainya. Yuk tidak gitu ya. Kapan orang beriman itu benar-benar santai, benar-benar akan rehat? Ya tentu saja tempat yang benar-benar nyaman untuk santai, untuk rehat itu hanya surganya Allah SWT. Di dunia ini ya hanya kesenangan fana, ya hanya sebentar. Hidup di dunia ini hanya sebentar, kenikmatannya pun juga fana. Mungkin nikmat cuman sebentar, mungkin cuman foto dan sebagainya, tapi tentu saja yang lebih nikmat adalah ketika kita di surganya Allah SWT. Dan syarat untuk kita bisa berkumpul di surganya Allah adalah dengan iman. Ya, sebagaimana dalam Quran surah At-Tur ayat 21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahu wama alatnahum min amalihim min syai'. Jadi dan orang-orang yang beriman dan keturunannya yang mengikutinya dalam keimanan, Allah akan kumpulkan mereka dalam surganya Allah SWT.
Jadi ini fungsinya ketika kita bisa menjaga keimanan dan kita berdoa kepada Allah semoga keluarga kita juga dijaga dalam keimanannya sehingga bisa berkumpul dalam surganya Allah SWT. Ya, jadi visi berkumpul di surga itu harus kita sampaikan juga gitu ya. Sambil tadi mijet atau memberikan sesuatu atau tadi berbuat baik dan sebagainya, ya kita berharap kita juga sampaikan ya mudah-mudahan nanti bisa kumpul di surganya Allah SWT ya yang lebih baik keadaannya. Mungkin keadaan di dunia ini ya ada rasa sakit, mungkin diuji oleh Allah dengan kemiskinan, mungkin diuji oleh Allah dengan sesuatu hal yang tidak mengenakan, disakiti tetangga, disakiti orang lain dan sebagainya. Tapi tentu saja balasan yang utama, balasan yang besar akan kesabaran, akan usaha-usaha kita sebenarnya adalah di surganya Allah, di surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin juga kalau hal itu berhubungan dengan tetangga kita ya. Ini juga kita harus lapang gitu terhadap tetangga-tetangga sekali lagi. Ya, karena tetangga itu sangat diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Bahkan tetangga itu eh, dikhawatirkan oleh Rasulullah itu sama seperti hubungan saudara, hubungan rahim ya, bisa mendapatkan apa warisan. Itu karena sangat pentingnya hubungan tetangga. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Nah, siapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya dia memuliakan tetangganya. Nah, kalau disakiti oleh tetangga, ada hal-hal yang tidak mengenakan dari tetangga, ya tadi sama juga. Kita juga harus bisa berbuat baik atau sabar atau bisa memperbaiki hubungan-hubungan kita. Baik, Masya Allah ya. Tentu saja ini perlu latihan-latihan. Tentu saja ini tidak mudah. Tentu saja ini butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik itu nopo? Taufik itu adalah kekuatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan penyebutan taufik di dalam Al-Qur'an itu hanya ada satu di dalam Al-Qur'an. Itu menunjukkan betapa pentingnya taufik yang diberikan oleh Allah. Wa ma taufiqihi illa billah. Dan hanya saja taufik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi ya, apa namanya? Bagaimana kita bisa mendapatkan keimanan? Ya, tentu saja dengan kita berfokus kepada pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, fokus kepada kita bagaimana meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sibuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan berzikir, dengan membaca, dengan berkumpul dengan orang-orang yang soleh, dengan melakukan aktivitas kebaikan, yang membersihkan masjid dan segala kesibukan kebaikan lainnya, ya membaca Al-Quran dan seterusnya. Ya di situ uh, bisa menjaga keimanan kita. Ya. Begini, uh, kalau ibaratkan kita itu tubuh ini semuanya ya, semua anggota tubuh ini eh, hendaknya yang kita jadikan panglimanya, kata Imam Al-Ghazali, pemimpinnya itu siapa? Ya, tubuh kita semua ini supaya kita itu selamat ya. Dalam Al-Qur'an disebutkan yauma la yunfa'u malun wala banun, di hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang masuk surga itu dengan hati yang selamat. Maka hendaknya seluruh anggota badan kita itu dikontrol oleh hati. Dan hati di situ adalah pusatnya iman, harusnya diisi dengan iman. Tapi sebaliknya, kalau terbiasa mengikuti hawa nafsu, terbiasa mengikuti keburukan, maka yang hadir, yang mengelola seluruh anggota badan itu bukan hati.
Tapi naudzubillah ya, itu adalah godaan nafsu atau setan gitu. Naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi eh inna fil jasadil mudghah. Di dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau baik daging itu baik seluruh anggota badannya. Ala wahyal qalb. Wa idza fasadat fasadal jasadul kulluh ala wahyal qalb. Ya, kalau buruk segumpal daging itu maka buruk seluruh anggota badan. Ala wahya al qalb. Yaitu apa? Segumpal daging itu adalah hati. Maka hati ini kita jadikan sebagai panglimanya, kata Imam Al-Ghazali. Ya, itu butuh serangkaian latihan bagaimana menjadikan hati itu sebagai panglimanya. Nah, ini kita akan menyambut bulan Ramadan. Bagaimana kita akan menjalankan ibadah puasa. Ya, bagaimana malam harinya kita dibuat untuk sholat tarawih, ya, sholat qiyamul lail. Situ sangat memposisikan hati ya. Karena keikhlasan. Orang itu sholat tarawih itu yang dinilai adalah ikhlasnya. Orang itu sholat 5 waktu, ikhlasnya yang paling dilihat juga. Seluruh amal ibadah dilihat ikhlasnya. Puasa pun juga begitu. As-sawmuli wa an ajzibih. Puasa itu untuk aku dan aku yang akan membalasnya. Ya. Jadi fokus utama ibadah itu supaya diterima diantaranya adalah ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau diterima amalnya oleh Allah, tentu saja Allah akan menutupi kekurangan-kekurangan kita. Fataqabbalahu rabbuhu biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanah. Akan Allah tumbuhkan dengan pertumbuhan yang baik. Kemudian Allah tutupi kekurangannya dan Allah hadirkan keajaiban-keajaiban. Ya, jika tadi diterima amalnya, maka mudah-mudahan hubungan kita dengan Allah itu diterima oleh Allah, hubungan kita dengan sesama manusia itu juga diterima oleh Allah SWT, dan tadi yang menjadi panglimanya adalah hati. Hati ini harus diisi dengan keimanan, di antaranya keimanan adalah membaca Al-Quran dengan ketaatan, dengan sholat, dengan berkumpul dengan orang-orang yang soleh, ya, rutin majelis ilmu, melakukan aktivitas ketaatan, menjauhi keburukan, ya, menjauhi keburukan. Ini juga kalau tidak dijauhi sama-sama dikerjakan ini juga sama, ya. Maka kita benar-benar harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya iman ini kuat, supaya tadi tidak terpengaruh, ya. Ini keimanan itu diantaranya harus menjauhi perbuatan-perbuatan dosa atau bahkan yang sia-sia, hal-hal yang sia-sia, melalaikan, menghabiskan waktu banyak dan sebagainya tanpa menguatkan keimanan, tanpa ada hal-hal yang berarti, ya, menambah pahala, menambah hubungan kekuatan dan sebagainya, ya nggak ada hubungannya, ya sudah. Berarti itu hal-hal yang hanya menghabiskan usia kita, dan usia itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita bisa selamat di dunia ini sampai nanti di akhirat. Ini sampai pukul berapa ya? Masih lanjut atau ada sesi tanya jawab? Tanya jawab waktunya 20, mungkin bisa kalau misalnya kurang dari 20-40 ya aja. Oh iya ya. Ya silakan, mungkin kalau ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan ya, supaya materi yang tadi kan lumayan banyak ya, mudah-mudahan bisa ditangkap. Nah, kalau tidak ada hal yang kurang bisa dimengerti, silakan bisa ditanyakan. Teman, mungkin teman-teman ada unek-unek yang ingin disampaikan ke Ustadz Haidar atau pertanyaan tentang yang sudah disampaikan. Ini ada ada satu pertanyaan Ustadz. Izin membacakan pertanyaannya. Afan, jangan sebut nama saya kata orang. Ini ada pertanyaan Ustadz. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya,
apakah sebenarnya ada batasan untuk berdakwah? Kasusnya di lingkungan saya, waktu saya ingat kan memang, tapi kemudian dia bilang seperti ini, aku yang nggak sholat, kenapa kamu yang susah sih? Kan aku juga yang dosa, yang bukan yang buka aurat, aku juga yang dosa, aku kayak nggak ada batas batas lo, itu semua pilihanku. Itu yang dikatakan. Saya juga belum nangkep soal menjauh biar energi negatifnya agak nular ke kita dari satu saya, kapan saya harus menjauh saat pertanyaan yang disampaikan. Mungkin saya langsung jawab atau menunggu pertanyaan. Ya, eh begini, kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik, ya, amar ma'ruf juga memerintahkan kepada yang baik dan mencegah kepada yang mungkar, ya. Karena itu sifat-sifat orang yang beriman. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Eh, Bagaimana batasannya ketika ada seseorang atau keluarga kita yang tidak mau untuk dinasihati, ya, karena merasa ini adalah haknya. Nah, kalau merasa adalah haknya, kita tanya begitu ya, kita ini diciptakan oleh Allah atau yang menciptakan diri kita adalah diri kita sendiri, sehingga kita punya hak terhadap tubuh kita. Ya, tentu saja kita itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di situ harus mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk untuk menutup aurat, petunjuk untuk sholat, petunjuk untuk berbakti kepada kedua orang tua, petunjuk untuk berkata yang baik, petunjuk untuk selalu berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa akibatnya kalau kita tidak menasihati? Ya, berarti itu tidak ada kepedulian, berarti bukan namanya saudara, berarti bukan umat Islam gitu, sampai gitu ya, karena dihubungkan keimanan kepada Allah dan hari akhir dengan kita mencintai saudara kita. Wujud cinta itu maksudnya adalah menolongnya di dalam ketaatan dan menjauhkannya di dalam kemaksiatan. Itu wujud cinta. Ya, bahkan juga ada naudzubillah ya, ketika keburukan, kemaksiatan itu tidak ditolak, ya, suatu ketika kita yang kena gitu. Kita yang kena gimana maksudnya? Ya kita juga berpikir akhirnya kita yang terkena toksiknya gitu ya. Kita yang terkena, ya akhirnya kita menganggap ya sudah biasa aja gitu. Ketika biasa aja akhirnya dikhawatirkan kitanya yang malah yang juga ikut-ikutan, ya, ikutan nggak sholat, ikutan tidak menutup aurat, karena begitu. Karena almaru alaman dini khalili, seseorang itu berdasarkan agama lingkungannya atau agama teman dekatnya atau dengan siapa dia itu senantiasa berinteraksi. Itu yang dikhawatirkan. Ya, akan tercabut juga keimanannya. Ya, maka tadi untuk menguatkan keimanan ya kita harus berkumpul dengan orang-orang yang sama-sama, orang yang kuat imannya gitu. Ya, ketika kita dalam kondisi positif ya, kuat imannya, silakan bisa menasihati. Tapi kalau kita sedang lemah dan kita juga sedang eh, apa namanya? Ya bermasalah gitu ya, akhirnya ya itu perlu kita hindari. Baik, kalau begini ya, tentu saja kita berharap hidayah ya, kita berharap petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak semua diberikan petunjuk oleh Allah untuk bisa nikmat di dalam ketaatan, nikmat dalam kesabaran ya, di dalam ini misalkan menutup aurat dan juga sholat, menutup aurat ketika di luar ya, ketika di luar rumah begitu. Yang tentu saja itu juga apa tujuannya ya? Tujuannya adalah dzalika adna ayyurafna, supaya kita itu tahu bahwa kita adalah orang muslim. Ketika kita orang muslim itu kita dijaga oleh muslim-muslimin lainnya. Jadi orang yang muslim kan akan menjaga ya, menjaga orang, ketika ada muslim yang disakiti kita wajib untuk menolongnya. Eh, itu dzalika adna ayyurafna fala yu'dain, juga agar tidak diganggu ya. Nah, ketika tidak menutup aurat itu akan mudah diganggu. Nah, itu yang kita khawatirkan. Nah, kemudian sholat juga ya, sholat itu adalah tiang agama ya. Sholat ini adalah al-ahdu bainana
wa bainallah, adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita itu memang ada di bumi dan Allah yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Maka bagaimana cara berkomunikasi kita adalah dengan sholat. Maka bagaimana mendapatkan hidayah? Bagaimana supaya, ya tentu saja hidayah itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana agar bisa, tentu saja kita menyampaikan dengan cara yang baik. Tentu saja kita berbuat baik, ya. Tadi kebaikan itu yang akan mengantarkan kepada hidayah, ya. Kalau dengan paksaan, kalau tadi dengan cacian dan sebagainya, khawatirnya malah semakin menjauh, ya. Maka tadi sebenarnya tidak ada terlalu memaksa. Kalau misalkan tadi, ya, tak ini tanggung jawab siapa, ya tanggung jawab orang tua gitu. Yang paling utama adalah tanggung jawab orang tua untuk memberitahu, untuk mengingatkan, ya. Sesama saudara memang mengingatkan, tapi tentu saja kita diberikan batasan oleh Allah SWT supaya eh, supaya berhasil, maksudnya ya, supaya berhasil di sini, ya. eh, kita di situ mengajaknya dengan cara yang ma'ruf. Idfa billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan itu dengan cara yang lebih baik, ya. Tentu saja apa namanya? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah, ya. Dengan hikmah, dengan cara yang hikmah. Dengan cara hikmah ini berarti ada kesinambungan. Apa yang kita lakukan kebaikan dengan apa yang kita ucapkan itu ada kesinambungan. Itu namanya hikmah, ya, di antara penafsiran para ulama. Baik, mungkin ini ya, sampaikan dengan hikmah, dengan cara hikmah, dekati hatinya, ya, kita doakan, ya, karena tidak ada yang bisa membolak-balikkan hati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau kita takut terpengaruh imbasnya, ya tadi kita harus kuatkan keimanan kita dengan datangi orang-orang yang solih, dengan kita beraktivitas amal-amal yang solih. Mungkin itu kurang lebihnya, ya. Saya mohon maaf. Mungkin ada lagi atau bagaimana? Tapi atas jawabannya, Pak Haidar. Ini ada tanggapan dari kakak kakaknya. Kakak sudah terjawab. Tapi sambil nunggu, ada pertanyaan lain mungkin. Nah, ini Ustaz ada jawaban dari katanya, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah anaknya ada kabur. Ada mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan atau unek-unek disampaikan. Ya, tidak perlu malu. Jadi bisa ditutup langsung di obrolan. Kita ingin bicara, bicara langsung dan dari Nada. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi Ustaz. Sudah selesai. Itu saya tutup saja nih. Saya tutup. Kalau tidak pertanyaan ini. Bagaimana? Kurang jelas suaranya? Dan tidak ada pertanyaan lagi sepertinya Ustaz. Katanya, katanya Ustaz, tidak adanya keabun gitu katanya Ustaz. Apakah suara saya dengar Ustaz? Kurang keras. Sekarang sudah keras Ustaz. Ya, masih kurang 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 jelas. Gimana? Kalau tidak ada pertanyaan, Ini. Tadi ada tanggapan dari kakaknya barusan. Katanya terima kasih Ustadz, Alhamdulillah anaknya nggak kabur gitu katanya Ustadz. oh iya iya. Ya, mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat oleh Allah dan petunjuknya. Amin. Allahumma amin. Udah tidak ada pertanyaan lagi Ustadz. Itu saja apa gimana? Apa mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Teman-teman mungkin ada pertanyaan?
Kalau perlu malu, silahkan. Saya mumpung ada Ustadz Haidar yang dia dia pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Sepertinya tidak ada Ustadz. Suara saya terdengar dengan jelas. Ya, ya, silakan, silakan. Oke. Kalau gitu saya tutup saja. Mungkin ada ada kata-kata dari Ustadz untuk menutup acara ini. Ya, siap. Bismillah ya. Tadi juga ada yang bertanya di akhir. Bagaimana supaya mendapat hidayah at-taufik ya? Memang hidayah itu ada macam dua. Ada hidayatul irsyad dan ada hidayatul taufik. Hidayatul irsyad tentu saja kita sudah diberikan oleh Allah Al-Qur'an, diberikan oleh Allah seorang rasul ya yang memberikan penjelasan kepada kita melalui hadis-hadis beliau dan para sahabat beliau yang mulia yang mengikuti Rasulullah SAW dan para ulama yang menerjemahkan itu semua. Dan itu adalah hidayatul irsyad yang apabila kita mengikuti mereka, ya, menjadikan mereka sebagai teladan kita dan mengikuti nasihat-nasihat mereka dan kebaikan mereka, maka tentu saja kita berada dalam hidayah. Nah, kalau hidayah at-taufik itu tentu saja pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan kita yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan kita jauhi hal-hal yang menjauhkan dari hidayah. Apa saja mungkin teman-teman yang buruk, mungkin lingkungan, mungkin pekerjaan ataupun perbuatan yang buruk itu kita jauhi supaya kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mengenai bab pembahasan keluarga, keluarga itu adalah sebagai cara kita ya untuk bisa masuk surganya Allah Taala semuanya ya. Manusia ini saling berinteraksi dengan rahmat, maka tentu saja nanti akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata kuncinya adalah kita tidak diperbolehkan untuk menjauh dari keluarga kita. Kita diperintahkan untuk menyambung silaturahim. Apalagi juga kepada kedua orang tua kita diperintahkan untuk berbuat baik ya, bahkan kita harus merendahkan diri kita. Siapa diri kita ya? Waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Ya, kita diperintahkan oleh Allah untuk merendahkan diri kita. Bahkan tidak boleh wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Kita tidak boleh mengatakan kita tidak boleh namanya membentak orang tua kita ya, karena harus kita ingat kesusahan-kesusahan mereka dalam memberikan nafkah, apalagi ketika hamil dan ketika melahirkan kita. Itu semua adalah hal-hal yang berat. Itu semua adalah kita perlu hargai mereka, kita perlu doakan orang tua kita perlu terus berbuat kebaikan kepada kedua orang tua kita, dan tentu saja kita lakukan itu semua dengan ikhlas. Maka ikhlas ini adalah hati, urusan hati, ini hati harus kita jaga. Maka supaya kita kuat di dalam keimanan, kuat dalam menjalani kehidupan ini, kita harus memperbaiki hati kita. Ya, hati ini adalah tempatnya iman, tempatnya ilmu. Maka kita jadikan iman, ilmu itu sebagai keseharian kita jaga hati kita. Kalau keseharian kita, misalkan kita menjaga fisik ya, kita jangan lupa juga hati itu juga butuh makanan. Makanannya adalah ketaatan, makanannya adalah baca Al-Quran, makanannya adalah sholat, makanannya adalah berbuat baik, makanannya adalah senantiasa menjaga hati itu bersih. Di antaranya hati itu bersih ya tadi, kalau ada seorang yang menyakiti kita, anggap saja itu tidak sengaja. Ya, ada seseorang yang menyakiti kita, mungkin itu tidak sengaja. Ya, mungkin itu bukan dari dia gitu ya. Jadi itu yang membuat kita itu merasa tenang. Ya, jadi biasakan kita itu memiliki hati yang bersih. Barakallahu fikum, semoga antum semua dijaga oleh Allah, senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Taala. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.